Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 16. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai dan memberkati kami hari demi hari. Hingga saat ini kami dalam keadaan baik, sehat, dan dapat melaksanakan aktivitas kami. Dan kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menerima dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 16. Saya beri tema, jadilah kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rencana atau rancangan kita manusia tidak selalu tepat terwujud seperti yang kita harapkan. Bisa saja itu berubah menjadi hal yang lain, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu karena keadaan tertentu, yaitu kita tidak tahu apa yang akan kita alami dan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Semua yang kita jalani adalah di luar kendali kita. Kita dapat mempersiapkan diri kita masing-masing, tetapi yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun ada hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu kita harus menyerahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa ia tidak akan menolak apapun yang akan terjadi jika itu memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Dalam ayat 14 dikatakan, jadilah kehendak Tuhan. Kepasrahan penuh kepada kekuasaan Tuhan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Beberapa hal mungkin kita dapat menghindari masalah yang ada di depan, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat kita hindari, kecuali hanya pasrah kepada kuasa dan kehendak Tuhan saja. Apalagi dalam hal memberitakan Injil adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan bahaya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai cara dan kuasa untuk menolong kita. Tuhan akan menyertai setiap hamba-hambanya dalam memberitakan Injil. Memang banyak hamba Tuhan, rasul, misionaris, penginjil, dan pendeta yang harus menjadi martir karena memberitakan Injil. Nah, saudara yang dikasihi, tapi kita tahu itulah sebuah resiko dalam memberitakan Injil, dan itu adalah menjadi satu dari kehendak Tuhan terjadi dalam hidup para hamba-hamba Tuhan. Masa sekarang mungkin sudah jarang lagi yang akan menjadi martir, tetapi tantangan dan kesulitan dalam memberitakan Injil selalu tetap ada. Terutama di zaman sekarang adalah zaman yang disebut dengan zaman milenial, yaitu menuntut hamba-hamba Tuhan untuk harus juga mengikuti gaya hidup yang serba milenial. Banyak tantangan yang kita hadapi. Banyak YouTube beredar, banyak video-video, konten-konten yang mungkin bisa merusak iman dan percaya kita, merusak ajaran-ajaran sehat. Dan itu
Itu adalah juga salah satu menjadi tantangan dalam era modernisasi saat ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mempunyai cara untuk kita. Jadi apapun yang terjadi yang kita hadapi, kita pasrah dan itu semua kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Karena itu jadilah kehendak Tuhan dalam keadaan apapun, dalam zaman apapun. Tuhan kiranya menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, memuji, membesarkan nama-Mu. Saat ini kami sudah mendengar merenungkan firman-Mu. Kiranya kami senantiasa boleh pasrah hanya dalam kuasa dan kehendak Tuhan saja. Apapun tantangan, cobaan, dan segala macam kesulitan yang kami hadapi di segala tempat dan zaman, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami sekalian, terutama kami sebagai hamba-hamba Tuhan, agar tidak henti-hentinya untuk berharap kepada Tuhan dan terus melaksanakan panggilan untuk melaksanakan pelayanan kami, memberitakan Injil di segala tempat. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, Tuhan menolong dengan cara Tuhan sendiri, memberkati gereja-Mu, memberkati pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, sehingga Injil dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam zaman apapun tetap terus dapat diberitakan, dan jemaat Tuhan boleh terus dibangun dalam iman yang benar, yang teguh, yang setia, untuk senantiasa percaya hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, berdoa dan mengucap syukur atas segala kasih karunia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus